aku di channel Dinanti. Kali ini aku akan ngebahas kegawat daruratan keracunan makanan. Nah, apa sih keracunan makanan itu? Nah, keracunan makanan itu biasanya terjadi ketika kita telah mengonsumsi makanan, ternyata makanan itu terkontaminasi atau terpapar atau terpajan bakteri ataupun racun yang terdapat pada makanan tersebut. Nah, misalnya nih, kenapa kita bisa keracunan ketika memakan sawi ataupun tanaman-tanaman lainnya. Nah, bisa saja di dalam ketika menanam ataupun ketika pertumbuhan si sawi ini diberikan pupuk yang mengandung pestisida atau yang mengandung toksin ataupun bahan-bahan zat-zat yang lain yang dapat mengganggu tubuh kita. Nah, penyebab keracunan makanan ini bisa dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama itu oleh bakteri, misalnya Salmonella, E. coli. Yang kedua ini penyebabnya itu non bakteri, maksudnya non bakteri ini yang berasal langsung dari makanan yang kita konsumsi. Nah, maksudnya itu misalnya pada tumbuhan atau pada tanaman-tanaman. Nah, misalnya kan kita sering mengonsumsi ubi ataupun ubi ini kan ada yang bisa kita makan, ada juga yang tidak. Nah, ubi ini biasanya mengandung sianida yang dapat berdampak pada tubuh kita. Nah, ada juga misalnya jamur. Misalnya apalagi di musim-musim penghujan, kita sering melihat jamur-jamur tumbuh. Nah, ketika kita tidak tahu bahwa jamur itu tidak layak untuk dimakan dan kita mencoba untuk memakannya, nah maka kita akan menimbulkan gejala-gejala yang bisa gejala-gejala khas pada seseorang yang mengalami keracunan makanan. Nah, apa saja sih gejalanya itu? Biasanya gejalanya itu bisa muntah, diare, lesu, tidak nafsu makan, pusing. Nah, gimana sih cara pencegahan supaya kita tidak mengalami keracunan makanan? Nah, sebaiknya ketika kita ingin memakan sesuatu, baik tangan kita ataupun makanan yang akan kita makan, terlebih apabila kita ingin memakan buah-buahan, alangkah baiknya kita harus mencuci buah-buahan itu terlebih dahulu dan mencuci tangan kita agar kita dapat memastikan bahwa bakteri-bakteri ataupun bakteri-bakteri yang terdapat pada tangan ataupun buah tersebut sudah hilang atau sedikit hilang karena sudah kita cuci semaksimal mungkin. Nah, yang kedua itu usahakan mengambil makanan itu tidak menggunakan tangan. Nah, biasanya kan tangan kita ini sering menyentuh barang-barang yang kita tidak tahu bakterinya itu lebih banyak atau gimana. Nah, jadi usahakan itu menggunakan penjepit ataupun sendok. Yang cara pencegahan yang ketiga itu ketika makanan itu belum ingin kita konsumsi, misalnya kita habis masak sesuatu, nah belum ingin kita makan, alangkah lebih baiknya makanan itu kita letakkan di lemari, bisa kita tutup dengan tudung saji. Nah, yang keempat itu hal yang harus dihindari untuk mencegah kita tidak keracunan makanan atau tidak terkena bakteri. Nah, itu kita tidak boleh batuk ataupun bersin di depan makanan, karena bisa saja apabila kita sedang mengalami flu dan kita ada virus influenza atau virus apapun yang terdapat pada tubuh kita dan kita
menciprati makanan itu, maka seseorang yang akan mengkonsumsinya pasti akan mengalami dampak keracunan. Nah, pengobatan yang biasanya diberikan pada pasien keracunan makanan ini yaitu anti diare, karena tadi kan gejalanya itu ada diare. Nah, maka pada pasien ini diberikan pengobatan anti diare yaitu adsorben. Nah, adsorben ini berfungsi untuk mengentalkan feses atau tinja agar dapat mengurangi frekuensi defekasi pada pasien tersebut. Nah, yang kedua itu apormofin. Nah, apormofin ini digunakan untuk menghilangkan racun yang masih terdapat pada lambung kita. Nah, apa saja sih pemeriksaan laboratorium yang bisa kita lakukan untuk menilai apakah seseorang itu mengalami keracunan atau tidak? Nah, kita bisa melihat pemeriksaan serum darahnya, melihat spesimen tinjanya, apakah di tinja tersebut terdapat bakteri salmonella atau bakteri E. coli. Nah, bisa juga diperiksa urinnya. Nah, kemudian pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang pada pasien yang mengalami keracunan makanan ini itu foto pemeriksaan radiologis, yaitu foto polos abdomen. Nah, foto polos abdomen ini dilakukan ketika pasien tersebut mengeluh perutnya itu kembung, sakit perut, atau bisa jadi kita mencurigai kalau pasien itu lambungnya telah mengalami obstruksi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegawat daruratan keracunan makanan ini. Nah, alangkah lebih baiknya untuk menghindari agar kita tidak terkena atau tidak mengalami keracunan makanan, sebaiknya sebelum kita mengonsumsi sesuatu itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu agar kita terhindar dari bakteri-bakteri yang terdapat pada tangan kita, karena kita tidak tahu benda-benda apa aja yang sudah kita pegang dan ternyata benda itu terdapat bakteri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.